panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Bagaimana dengan kabar kalian? Kakak berharap kalian semua tetap sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak kita pada hari ini, kakak mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Cinta Akan Yesus. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang begitu indah yang sudah Tuhan Engkau boleh anugerahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menuntun, menyertai kami sehingga kami boleh ada bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya itu boleh jadi, itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua-a. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel.
bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku. Adik-adik, tema cerita kita pada hari ini berbunyi mencintai kebaikan, membenci kejahatan. Adik-adik, pada hari ini Kakak Rini akan bercerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Mika. Mika adalah seorang laki-laki yang berasal dari pegunungan Efraim, Moreshet Gad, di bagian selatan Yehuda dan merupakan wilayah pertanian yang sangat subur. Nama Mika merupakan kata dari Mikael yang berarti siapakah Yahweh. Mika merupakan salah satu nabi yang berkarya sekitar 687 sampai dengan 750 sebelum Masehi pada zaman Raja Yotam, Ahad, dan Hezkiel, raja-raja Yehuda. Ia ini berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara, dan Yerusalem, ibu kota Israel Selatan atau Yehuda, yang rakyatnya tidak mau menjalani hidupnya dengan pertobatan. Adik-adik, Israel dan Yehuda adalah umat pilihan Allah, namun mereka gemar berbuat dosa. Allah ingin memakai mereka menjadi saksi hidup yang menceritakan kasih dan kuasanya kepada keturunan maupun bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka harus menjauhkan diri dari perbuatan jahat, termasuk dosa yang telah dilakukan secara turun-temurun. Allah ingin bertobat dan kembali kepadanya. Guna menjalankan rencananya atas Israel dan Yehuda, Allah memakai orang-orang pilihannya untuk menegur dan menyampaikan tentang hukuman serta janji keselamatan Allah dan akan menghukum mereka apabila terus berbuat dosa. Dan salah satu orang pilihan Allah tersebut adalah Mika. Allah memampukan Mika untuk menegur Israel dan Yehuda agar tetap setia dalam tugas panggilannya. Adik-adik, pada saat ini keadaan di kota Israel dan Yehuda sangat kacau. Hanya sedikit sekali orang-orang yang masih hidup dan setia kepada Tuhan. Hampir semua orang tercemar, dan tugas Mika adalah menyampaikan teguran Tuhan kepada orang-orang yang kaya, yang menipu orang miskin, dan bekerja sama dengan para imam yang serakah dan para pemimpin, serta nabi-nabi palsu. Mereka adalah sumber masalah yang dihadapi Yehuda dan Israel. Dan saat itu, di mana mereka para pemimpin dan rohani yang seharusnya sudah mengetahui tentang keadilan, mereka justru membenci kebaikan dan menerima kejahatan. Bahkan mereka memfasilitasinya kepada mereka tidak lagi dilaksanakan dengan benar. Mereka yang seharusnya menjadi contoh, justru mereka yang membawa rakyat dalam berbagai bentuk kejahatan. Nah, adik-adik, begitu juga dengan adik-adik. Terkadang adik-adik merasa sedih dan marah jika orang tua maupun kakak dari adik-adik memarahi atau menegur adik-adik. Mereka melakukan itu pada adik-adik tentunya karena adik-adik telah berbuat kesalahan. Tetapi pasti adik-adik akan dipuji oleh orang tua maupun kakak dari adik-adik karena adik-adik melakukan kebaikan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan sangat marah sekali saat umat Israel tidak mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Tuhan memakai Nabi Mika untuk menyampaikan kemarahannya. Dan adik-adik sebagai hukumannya terhadap mereka, dia tidak mau menegur semua doa dan tidak mau lagi memaafkan mereka, dan akan membuat bangsa Israel dan Yehuda menjadi hancur. Nah, pesan yang ingin kakak sampaikan buat adik-adik pada cerita hari ini adalah, marilah kita berusaha berhenti melakukan kesalahan yang biasa kita lakukan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan mulailah sekarang adik-adik harus berjanji untuk menjadi anak-anak yang mau mendengar perintah Tuhan dan orang tua agar Tuhan selalu menyayangi dan peduli terhadap adik-adik. Semuanya itu adik-adik boleh terjadi dalam kehidupan kita apabila kita rajin berdoa, meminta pertolongan Tuhan, membaca Alkitab. Sampai di sini cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita kembali menyanyikan sebuah lagu dengan judul Mata Tuhan Melihat.
Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami datang dan mengucap syukur kepadamu Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, karena begitu besar penyertaan yang sudah Tuhan boleh berikan buat kami. Kalau tadi kami sudah boleh membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang baru kami baca dan kami renungkan tadi Tuhan, boleh menjadi berkat dan menjadi pegangan bagi kami dalam meniti kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang teristimewa, buat anak-anak yang masih TK hingga anak tanggung Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam studinya, dalam pendidikannya, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan senantiasa menjamah memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua yang dengan setia mau menjaga merawat mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberkati dan memberkati mereka hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa buat bangsa kami yang pada tanggal 17 Agustus yang lalu Tuhan, Kau perkenalkan bertambah lagi 1 tahun usianya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang masih ada di kota kami Tuhan, teristimewa di kota Makassar ini Tuhan. Engkau mau berkati, Engkau mau sertai, jauhkan kami ya Tuhan. Biarkanlah COVID ini boleh berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada hari ini. Pesan kakak buat kalian semua, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PA. Yeay, yeay, yeay. Elis selalu semangat kalau sudah mendekati HUT Pelkat PA. Memangnya kenapa Elis? Karena tidak sabar mengikuti perlombaan-perlombaan yang seru. Wah. Tahun ini ada lomba kan? Betul, tentu ada teman-teman. Ada lomba apa saja? Ya, ada lomba apa saja? Ada lomba menempel biji-bijian, menyusun puzzle, dan mewarnai. Juga ada lomba kreasi miniatur kue ulang tahun. Wah, El bisa ikut? Boleh El, teman-teman di rumah juga boleh ikut ya. Elis bisa ikut semuanya. Elis dan teman-teman perlu memperhatikan kelasnya ya. Kalau kamu anak kelas TK, kamu boleh ikut lomba menempel biji-bijian. Kalau kamu anak kelas kecil, kamu bisa ikut lomba menyusun puzzle dan mewarnai. Saya anak tanggung, saya bisa ikut lomba apa? Elis bisa ikut lomba kreasi miniatur kue ulang tahun. Nah, buat yang anak TK, sini. Dengar petunjuk dari El ya. Buat teman-teman yang mau ikut lomba menempel biji-bijian, gambarnya akan dikirim ke rumah teman-teman. Kalian tinggal siapkan perlengkapan dan peralatannya sendiri. Catat biji-bijian yang bisa dipakai. Kacang hijau, kacang merah, jagung, kacang tanah, dan kacang putih. Untuk tempel, kira-kira pakai apa ya? Pakai lem El. Benar, siapkan lem juga ya. Ingat, jangan tambahkan apapun selain biji-bijian ya. Sekarang untuk anak kelas kecil, dengarkan impi ya.
Saat lomba dimulai, pertama kalian susun dulu potongan gambar menjadi satu gambar utuh yang akan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Setelah itu, warnai puzzle yang sudah tersusun dengan krayon atau pensil warna kalian di rumah. Kalau kreasi miniatur kue ulang tahun kayak gimana sih? Nah, anak kelas tanggung diminta untuk membuat pop-up miniatur kue ulang tahun. Hah? Pop-up miniatur kue? Tenang, kalau masih bingung, nanti kakak-kakak pengurus akan mengirim video tutorial membuatnya ke teman-teman semua. Semua alat dan bahan silakan teman-teman siapkan sendiri ya. Oh iya, jangan lupa, semua komponen di dalam miniatur kue dibuat sendiri alias handmade. Oh, oke. Teman-teman, ketiga lomba tadi dilaksanakan via Zoom pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Masing-masing sektor bisa mengutus 1 orang peserta dari setiap kelas. Kalau sudah selesai, teman-teman langsung kirim ya hasilnya untuk dinilai. El mau latihan dulu biar lebih siap untuk ikut lombanya. Impi tunggu ya hasil karyanya. Semangat semuanya!